Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi yang disusun oleh Ridatul Iza, Dimas Nur, Afnizar Zulfi, dan saya Rizka Ayu Dwi Ardila. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian tentang komunikasi organisasi. Sebelumnya, pengertian dari komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan juga lain sebagainya. Terus, kemudian proses komunikasi. Yang pertama adalah pengirim, terus kemudian diikuti berita, terus penerima. Nah, di sini penjelasannya adalah dari seseorang itu dapat mengirimkan sebuah berita, kemudian berita tersebut dapat berupa komunikasi sehingga lalu disampaikan kepada penerima tersebut. Nah, apabila salah satu unsur tersebut hilang, itu komunikasi tidak dapat berlangsung gitu. Nah, misalnya ya seseorang itu dapat mengirimkan berita, tetapi kalau tidak ada yang menerima atau mendengar komunikasi tersebut, itu tidak terjadi sebuah komunikasi. Terus proses komunikasi ada 6. Yang pertama adalah sumber, mempunyai gagasan, pemikiran atau kesan. Terus yang kedua diterjemahkan atau disandingkan ke dalam kata-kata dan simbol. Terus kemudian disampaikan atau dikirim sebagai berita kepada penerima. Terus selanjutnya penerima menangkap simbol-simbol dan kemudian diterjemahkan kembali, diartikan kembali menjadi suatu gagasan, dan akhirnya mengirim berbagai bentuk umpan kepada pengirim. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi itu ada 4. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal ini contohnya karyawan di perakitan itu hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan kepada manajer. Terus kemudian yang kedua, struktur wewenang organisasi. Nah, itu contohnya seperti percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi keformalitasan dan juga kesopanan. Terus kemudian spesialisasi jabatan. Contohnya bagian produksi cenderung berkomunikasi dengan istilah, tujuan, tugas, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. Jadi terdapat perbedaan komunikasi antara masing-masing profesi tersebut. Terus kemudian yang terakhir adalah pemilikan informasi. Contohnya manajer pemasaran itu akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seorang manajer produksi. Poin yang selanjutnya ialah pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arnold dan Feldman 1986, komunikasi organisasi ialah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi. Yang kedua ialah menurut Wirianto. Menurutnya, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal ialah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada kepentingan organisasi itu sendiri. Poin yang ketiga ialah teori komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang-orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Yang kedua ialah teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa
Public relation ialah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian di antara organisasi dan halayaknya. Yang ketiga ialah teori kepemimpinan. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Hersey memformulasikan 4 tugas seorang pemimpin, yakni yang pertama telling, yang kedua selling, yang ketiga participating, dan yang terakhir adalah delegating. Fungsi komunikasi organisasi menurut Sejaja atau fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Fungsi informasi. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. 2. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Atau 3. Fungsi persuasif merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Fungsi integratif berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal. Kemungkinan yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Kemungkinan internal terdiri dari 2 dimensi, yakni komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. A. Komunikasi vertikal. Komunikasi dari pemimpin staf dan dari staf ke pemimpin dengan cara timbal balik. Komunikasi horizontal. Kemungkinan secara mendatar di antara sesama karyawan dan lainnya. C. Komunikasi diagonal. Komunikasi antara pemimpin seksi atau bagian dengan pegawai seksi atau bagian lain. Komunikasi eksternal. Kemungkinan antara pemimpin organisasi perusahaan dengan khalayak umum di luar organisasi. Yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, proses ideasi, proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Selanjutnya, proses encoding, penyusunan gagasan dan informasi dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan. Selanjutnya yaitu proses pengiriman pesan yang telah disimbolkan atau disandikan. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Selanjutnya proses decoding, menginterpretasikan pesan yang telah diterima dan diuraikan secara langsung melalui proses berpikir. Selanjutnya yaitu proses tindakan, dapat berbentuk usaha, melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, hambatan dari pengiriman pesan, misalnya pesannya disampaikan terasa kurang jelas. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Selanjutnya yaitu hambatan fisik, yaitu misalnya gangguan kesehatan dan lainnya. Selanjutnya hambatan semantik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Selanjutnya hambatan psikologis, adanya perbedaan nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya yaitu hambatan manusiawi, terjadi karena adanya faktor emosi, perangkasa pribadi, persepsi,
kecakapan atau ketidakcakapan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi. Pertama, gunakan umpan balik. Beri kesempatan orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasan sehingga tercipta komunikasi dua arah. Selanjutnya yaitu kenali si penerima berita, bagaimana latar belakang pendidikannya. Selanjutnya yaitu rencanakan secara teliti. Pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.